Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana ya kabarnya? Baik. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Silahkan disimak. Pengertian alam semesta. Alam semesta disebut pula jagat raya atau universe. Adalah seluruh ruang waktu di mana tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada secara fisik, seluruh ruang dan waktu, dan segala bentuk materi serta energi. Istilah semesta atau jagat raya dapat digunakan dalam indera kontekstual yang sedikit berbeda, yang menunjukkan konsep-konsep seperti kosmos, dunia, atau alam. Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu menurut model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis, struktur skala besar, dan pergeseran merah supernova jauh dengan terbentuknya partikel atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang, waktu, materi, dan energi. Dengan lebih dari 95%, alam semesta hadir dalam bentuk terselubung, energi gelap dan materi gelap, yang tidak dapat dijelaskan dan dideteksi secara langsung. Dentuman besar atau The Big Bang adalah sebuah teori yang menjelaskan terbentuknya alam semesta serta cikal bakal terciptanya waktu. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Georges Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma, Belgia. Hingga pertengahan abad ke-20, sebagian besar ilmuwan mengira bahwa alam semesta sebagai sesuatu yang tak terbatas dan abadi. Hingga teori relativitas milik Einstein memberikan pengertian lebih baik tentang gravitasi, dan Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi bergerak berjauhan dari satu sama lain dengan cara yang sesuai dengan prediksi sebelumnya. Pada tahun 1964, radiasi latar belakang kosmis ditemukan secara tidak sengaja. Sebuah peninggalan dari awal mula alam semesta yang mana bersama dengan bukti pengamatan lainnya membuat Big Bang menjadi teori yang bisa diterima dalam sains. Sejak saat itu, teknologi maju seperti teleskop Hubble telah memberikan kita gambaran mengenai Big Bang dan struktur kosmos yang cukup baik. Pengamatan yang terbaru juga memberikan kesan bahwa ekspansi alam semesta terjadi dengan sangat cepat. Tetapi tahukah kamu bagaimana sebenarnya Big Bang ini terjadi? Bagaimana mungkin sesuatu berasal dari yang tidak ada? Mungkinkah alam semesta berasal dari ketiadaan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bukanlah sebuah ledakan, tetapi hanya merupakan ruang yang mengembang ke segala arah dalam waktu yang bersamaan. Alam semesta bermula sangat-sangat kecil dan kemudian membesar dengan cepat hingga berbentuk seperti bola. Alam semesta tidak membesar menjadi sesuatu, tetapi mengembang terhadap dirinya sendiri. Alam semesta tidak dapat membesar menjadi sesuatu, karena alam semesta tidak memiliki batas, atau dengan kata lain, tidak ada namanya di luar alam semesta. Yang ada hanyalah alam semesta itu sendiri. Big Bang berawal dari keadaan yang panas dan padat, di mana energi kemudian muncul dan partikel-partikel yang hanya ada untuk sesaat saja. Partikel elementer dan merupakan penyusun zat tersebut disebut sebagai quark. Gabungan antar quark membentuk partikel komposit bernama hadron. Partikel hadron yang paling stabil berupa proton dan neutron, yang merupakan komponen pembentuk inti atom. Sedangkan partikel dasar yang bertindak sebagai partikel exchange atau boson gauge untuk gaya kuat antara quark disebut sebagai gluon. Dan antipartikel dari gluon adalah gluon lainnya. Sepasang quark terbentuk dari gluon yang mana kemudian saling menghancurkan satu sama lain setelah membentuk lebih banyak gluon. Dalam waktu sesaat, quark menemukan quark lainnya untuk berinteraksi, kemudian membentuk pasangan quark dan gluon lagi. Materi dan energi tidak hanya setara secara teori. Dalam keadaan yang sangat panas, baik materi maupun energi, keduanya menjadi sesuatu yang hampir sama.
Di suatu tempat pada saat tersebut, materi menang melawan antimateri. Hingga saat ini, kita hidup dalam hampir seluruh materi dengan sangat sedikit antimateri. Entah bagaimana caranya, setiap 1 miliar, satu partikel materi terbentuk untuk setiap 1 miliar partikel antimateri. The Big Bang tidak hanya terhenti pada satu energi masif di periode awal terbentuknya alam semesta, tetapi The Big Bang justru melahirkan beberapa versi sumber energi yang memiliki aturan-aturan yang berbeda. Hingga saat ini, alam semesta sudah mengembang dengan diameter miliaran kilometer yang menuju pada tahap menurunnya suhu. Tanda-tanda akan lahirnya quark dengan perubahan menjadi energi telah terhenti saat ini. Disinilah kita berada hari ini. Quark yang lahir telah mulai membentuk partikel baru yang disebut hadron, seperti proton dan neutron. Terdapat sangat banyak kombinasi quark yang bisa membentuk berbagai macam hadron, tetapi hanya beberapa quark yang dapat stabil dan bertahan cukup lama. Alam semesta yang telah mengembang menjadi ratusan miliar kilometer, ini cukup dingin untuk membuat sebagian besar neutron mengikat proton dan membentuk atom pertama yang disebut hidrogen. Coba kamu bayangkan alam semesta hingga titik ini sebagai sebuah sup yang sangat panas, 10 miliar derajat Celcius, yang dipenuhi dengan partikel dan energi yang tak terhingga. Selama beberapa menit berikutnya, semuanya mendingin dan menjadi tenang dengan sangat cepat. Atom yang terbentuk dari hadron dan elektron telah membuat keadaan stabil dan netral secara elektrik. Beberapa orang menyebut periode ini sebagai zaman kegelapan karena tidak adanya bintang dan gas hidrogen yang tidak memungkinkan adanya pergerakan cahaya yang dapat dilihat. Saat gas hidrogen menggumpal bersama setelah jutaan tahun dan gravitasi menempatkannya di bawah tekanan yang sangat besar, bintang-bintang dan galaksi-galaksi mulai terbentuk. Radiasi yang terbentuk menyebabkan gas hidrogen yang stabil menjadi plasma yang masih menyebar di alam semesta hingga saat ini, yang kemudian memungkinkan pergerakan cahaya dapat terlihat. Nah, inilah awal terbentuknya waktu dan cahaya. Lalu bagaimana dengan bagian awal atau sesaat sebelum terjadinya Big Bang? Bagian awal daripada Big Bang itu sendiri sampai saat ini belum dapat dijelaskan secara utuh dan waktu masih menjadi misteri. Untuk memahami apa yang terjadi di sini, diperlukan teori yang menyatukan relativitas milik Einstein dan mekanika kuantum. Walaupun belum dapat dijelaskan secara utuh, tetapi penemuan partikel Tuhan pada tahun 2012 di laboratorium CERN, Swiss oleh para fisikawan atau partikel high boson yang oleh Stephen Hawking disebut sebagai sesuatu yang mustahil ditemukan, telah memberikan kemajuan yang cukup berarti pengembangan mekanika kuantum ke depan. Apakah ada alam semesta sebelum alam semesta kita? Atau apakah ini adalah satu-satunya alam semesta yang pertama dan yang terakhir? Apakah yang menyebabkan terjadinya Big Bang? Ataukah Big Bang hanya terjadi secara alamiah berdasarkan hukum yang belum kita pahami? Belum ada yang bisa menjawabnya dengan pasti. Yang hanya bisa kita katakan adalah bahwa alam semesta yang kita ketahui saat ini bermula dari sini yang melahirkan partikel-partikel, galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan juga bumi yang kita tempati saat ini. Teori yang pertama yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama walaupun galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. 2. Teori nebular atau teori kabut. Hipotesis ini dikemukakan pertama kali oleh Laplace. Ia yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas atau kabut gas yang sangat panas. Bagian yang mengelilingi pusat itu dengan cara yang sama berkondensasi mengelilingi pusat itu dengan cara membentuk suatu formula yang serupa terbentuknya matahari yang tadi. Salah satu keberatan dari hipotesis ini adalah ditemukannya dua buah bulan
pada Jupiter dan sebuah bulan di Saturnus yang berputar berlawanan arah dengan rotasi planet-planet tersebut. Yang ketiga yaitu teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yakni masa ekspansi dan masa kontraksi. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Teori ekspansi dan kontraksi menguatkan asumsi bahwa partikel-partikel yang ada pada saat ini berasal dari partikel-partikel yang ada pada zaman dahulu. Yang keempat, teori planetesimal. Disebut planetesimal yang berarti planet kecil karena planet terbentuk dari benda padat yang memang telah ada. Matahari telah ada sebagai salah satu bintang-bintang yang banyak. Pada satu waktu ada sebuah bintang yang berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh, akibatnya terjadi pasang naik antara matahari dan bintang tadi. Yang kelima, teori pasang surut. Setelah bintang itu berlalu dengan gaya tarik bintang yang besar pada permukaan matahari, terjadi proses pasang surut seperti peristiwa pasang surut air laut di bumi. Akibatnya gaya tarik bulan. Kelahiran ke-9 planet itu karena pecahan gas dari matahari yang berbentuk cerutu, maka besarnya planet-planet itu berbeda-beda, yang terdekat dan terjauh besar, tetapi yang di tengah lebih besar lagi. Yang keenam, teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu, matahari mungkin merupakan bintang kembar. Kemudian, bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena adanya pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Yang ketujuh yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang dikembangkan oleh George Lemaire. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta itu berupa sebuah primeval atom yang berisi materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika atom ini meledak dan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta. Timbul dua gaya saling bertentangan, yang satu disebut gaya gravitasi dan yang lainnya dinamakan gaya kosmis. Dari kedua gaya tersebut, gaya kosmis lebih dominan, sehingga alam semesta masih akan ekspansi terus dan menerus. Ke-8, proses penciptaan alam semesta menurut Alkitab. Hari pertama, Tuhan menciptakan bumi di mana bumi masih dalam keadaan kosong dan belum ada kehidupan di dalamnya. Hari kedua, Tuhan menciptakan langit yang juga masih dalam keadaan kosong dan belum ada benda-benda langit di dalamnya. Dan di sana Tuhan juga memisahkan air yang ada di bawah langit dan juga di atas langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan yang meliputi benua, pulau, dan juga gunung-gunung. Dan di hari yang sama, Tuhan juga menciptakan lautan dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit yakni matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik yang hidup di darat, air, ataupun udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan manusia untuk tinggal dan beranak cucu di bumi. Yang kesembilan, proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Yang pertama, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Yang kedua, Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Sekian video dari saya. Assalamualaikum.